Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita di Tanara ini melakukan kegiatan Tanara Clean Up yang dibantu oleh Ibu Menteri LHK, Bapak Kasal, Bapak Gubernur Banten, dan juga para sponsor. Ada dari Chandra Asih, ada dari Indonesia Power, ada dari Indakiat dan lain sebagainya. Pertama, ini untuk memperbaiki lingkungan hidup, terutama masalah sampah. Masalah sampah ini kan masalah besar yang menjadi problem kita. Sehingga banyak pembuangan sampah atau tidak terbuang menjadi penyakit, lingkungan tidak sehat. Nah, dengan bantuan beliau, ya kita sekarang membersihkan kali. Kemudian juga memanfaatkan sampahnya, dipilah. Ada yang tidak bisa dimanfaatkan, itu dikirim ke tempat apa istilahnya? Insenerator. Ya, untuk pembakaran. Jadi dibakar, ya. Jadi menjadi bahan bakar di beberapa tempat pabrik yang bisa dimanfaatkan dipilah, kemudian juga ditampung oleh bak sampah dan dimanfaatkan didaur ulang. Ada juga yang dibuat minyak, ya, melalui kerjasama dengan Indokiat, Chandra Asih. Itu saya kira yang pertama. Dan yang lebih daripada itu, kita ingin mendidik masyarakat, mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang sadar lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita mengedukasi masyarakat ini bukan dari masyarakat yang bapak-bapak, ibu-ibu, tapi dari PAUD. Dari PAUD. Jadi PAUD sudah sekarang di Tanara ini sudah bisa memilah mana sampah yang bisa dimanfaatkan, mana sampah yang harus dibakar, sehingga membantu orang tuanya. Jadi sejak kecil sudah di benaknya sudah kita bangun. Dan ketika anak saya ini bertanya kepada ibu-ibu, sekarang masih mau buang sampah di kali apa tidak? Tidak, katanya. Sekarang sudah paham. Artinya sudah ada perubahan. Ini saya kira sesuatu yang, jadi kalau begitu tidak ada sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nggak memerlukan. Ya. Karena sudah tadi dimanfaatkan. Kemudian juga perbaikan lingkungan, sanitasi juga dibangun. Dan di sini nanti akan dibangun tadi itu di Torian. Jadi di sini tempat nanti rekreasi dan sebagainya. Kemudian seperti kalian tahu, di pinggir kali ditanami dan dibersihkan, diatur nanti. Kali itu akan bersih dan bisa jadi tempat wisata. Bahkan mungkin nanti ke depannya ada semacam restoran floating, ya. Ya, di air. Jadi ke depannya. Jadi kita akan mengubah dari kumuh menjadi suatu lingkungan. Dan yang paling penting juga hari ini penanaman pohon untuk seluruh Indonesia dimulai dari Tanara. Tadi saya berkomunikasi dengan Sumatera Utara, dengan Kalimantan Timur, dengan NTT. Jadi ini kita memulai untuk menanam pohon. Ini saya kira luar biasa, ya. Dan kalau itu berhasil, maka yang lahan-lahan kritis di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir bukit, itu akan bisa kita anukan kembali, ya, rehabilitasi kembali, jadi menjadi lahan-lahan yang tahan untuk misalnya longsor dan sebagainya. Itu saya kira sebagai pengantar saya. Dan melalui Pak Kepala Staf Angkatan Laut, ini juga tadi ada bakti kesehatan. Jadi berapa ratus, tadi disiapkan tadi berapa ratus? 1.000, Pak. 1.000 makanan juga. Dan 1.000 makanan. Jadi masyarakat yang datang ini dikasih makan. Nah, kemudian diperiksa kesehatannya. Dari mulai kesehatan yang penyakit yang lain sampai gigi.
Nah, ada banyak saya merasakan tadi ada pencabutan gigi, ya, ditimbang dia. Saya kira ini satu hal yang luar biasa dan Pak Kasal juga nyumbangkan pasukannya dalam rangka pembersihan sungai, ya. Mungkin akan kita lombakan siapa yang paling dapat sampahnya dapat hadiah. Ya. Jadi intinya soal sampah ini, kalau kemarin sampah itu dibuang-buang, nanti sampah itu akan jadi rebutan karena punya nilai ekonomi. Nah, programnya yang nyetor sampah dapat imbalan untuk ditabung nanti untuk yang mau nanti dijadikan untuk berangkat umroh. Nyetor sampah dapat umroh. Ini saya kira itu. Nah, ini masyarakat giat sekali itu. Saya kira itu pengantar saya. Silakan. Oke, teman, silakan yang mau bertanya terkait dengan program yang Bapak Wapres buka dan laksanakan tadi tinjauan ke lapangan. Nanti setelah selesai semuanya, pertanyaan atas itu baru kemudian mungkin bisa tanya ke soal yang lain. Baik, terima kasih Pak. Saya Ragil dari Radio El Sinta. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Tanara ingin dijadikan pusat peradaban. Ya. Sementara harus diedukasi masyarakat sekitar. Ya. Kemudian Ibu Rektor tadi mengatakan bahwa ini bisa menjadi pusat dari wisata religi. Ya. Sebenarnya Tanara tidak semua orang tahu. Ya. Apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang Tanara? Ya. Apa yang bisa memotivasi mereka datang ke sini sebagai wisatawan, baik wisatawan religi atau mungkin ada investor yang bisa membangun soal Tanara. Yang nomor 2 Pak, terkait dengan perilaku masyarakat soal sampah. Pak Wapres mungkin juga mendapatkan data dari Ibu Menteri, dari mana-mana yang mendapatkan data. Perilaku masyarakat masih minim, apalagi minus. Kira-kira Pak Wapres apa yang Bapak lakukan? Kalau melihat kami menilai Pak Wapres selama ini kan sosoknya kalem, adem, tidak mau tegas, beda dengan Pak Ali ya yang mungkin melakukan tegas itu. Kira-kira apa yang Bapak ini melihat kondisi masyarakat yang masih minus itu tegas atau marah kepada masyarakat agar jerak? Terima kasih. Ya. Pertama, sebenarnya nama Tanara itu bukan hanya dikenal di Indonesia. Di Timur Tengah itu sangat terkenal. Karena Syekh Nawawi itu karangan-karangannya dicetak di Mesir. Dan di situ ditulis pengarangnya itu Muhammad Nawawi At-Tanari Al-Jawi. Yaitu Muhammad Nawawi orang Tanara, Al-Bantani orang Banten, Al-Jawi orang Jawa. Dan kitabnya tersebar bukan hanya di Indonesia, di Mesir, juga di Malaysia, bahkan juga di salah satu cucu murid Syekh Nawawi itu ada di Bahrain juga ada, ya. Kemudian di kawasan Asia Tenggara dan di mana-mana. Cuman memang mereka belum tahu Tanara itu di mana, kayak apa keadaannya. Nah, itulah makanya sebabnya kita ingin bahwa Tanara ini menjadi pusat peradaban Islam. Melihat bahwa Syekh Nawawi yang karangannya dibaca di mana-mana, pikirannya begitu cemerlang, muridnya banyak menjadi tokoh, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, pendiri Tarbiyah Islamiyah. Nah, kita ingin setelah pesantren, sekolah tinggi, kemudian menjadi universitas. Dari situ kita ingin memperkenalkan Tanara dalam bentuk pendidikan, ya. Dan sekaligus ini ingin membangun sumber daya manusia, khususnya di daerah sini maupun di Banten, dan supaya menjadi sumber daya yang karena nanti tidak hanya agama tapi juga seimbang dengan umum. Dan kita juga karena potensi Tanara itu bisa dibuat menjadi tempat wisata religi ada di sini, mangrove juga ada di ujung sana, kemudian sungai ini bisa jadi, dan kemudian perguruan tinggi, kemudian juga tempat-tempat masjid yang tua. Nah, kita akan coba bersama dengan Pak Gubernur, bersama dengan Bu Menteri dan Pak Kasal dan yang lain-lain, kita ingin jadikan juga pusat rekreasi yang terintegrasi ekosistem. Bagaimana menghadapi masyarakat yang masih minim? Justru melalui kegiatan-kegiatan ini kita akan mengubah kerangka berpikirnya, cara berpikirnya, kemudian juga menumbuhkan ekonominya, ya, melalui
Nanti programnya sudah ada ya tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Walaupun sekarang sudah ada, kita sudah menyediakan namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, untuk memberikan pembiayaan masyarakat. Kemudian ada bank wakaf di sini, sudah banyak yang difasilitasi, sudah mulai tumbuh. Tapi nanti kita ingin lebih besar lagi, lebih luas lagi, dan akan kita edukasi. Saya kira itu, kita melalui, dan saya yakin bahwa masyarakat ini bisa diedukasi, bisa dirubah. Kalau enggak bisa dirubah, enggak ada dakwah. Nah, dakwah itu kan mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Artinya bisa. Enggak perlu dimarahin, bisa. Saya kira itu. Kalau ada yang lain, silakan Bu Menteri bisa, Pak Kasal bisa, Pak Gubernur bisa. Mungkin ada tambahan dari Bu Menteri terlebih dahulu terkait dengan edukasi masyarakat ya, karena memang itu salah satu problem terbesar ya, karena memang mengubah culture dan budaya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Wapres yang kami hormati dan kawan-kawan pers yang saya cintai. Kalau kita lihat tatanan yang ada di Cidurian ini sangat menarik dan bisa jadi contoh yang lengkap tentang persoalan kebersihan sampah. Jadi mulai dari sungai ini sungai yang menurut saya cukup disebut sungai ya, karena lebarnya saya kira lebih dari 30 meter. Dan kalau kita lihat waktu awalnya minta ampun nggak pas lah seperti sungai, sekarang mulai dirapikan. Pada saat saya datang juga sampahnya juga sangat banyak. Kemudian kita juga lihat jamban masih. Kemudian rumah-rumah juga membelakangi. Jadi ini kalau ditata sebetulnya ini cukup ideal. Dan kementerian bersama kampus nanti akan menangani dan kita akan intensifkan pengaturan sampahnya. Termasuk kawan-kawan tadi di jalan mungkin lihat banyak ya di kiri kanan jalan, di Jalan Baru, di Jalan Kronjo ya Bu Wapres, Kronjo, kemudian di sebelah sini itu termasuk yang harus kita benahi. Jadi bayangin mulai dari air sampai di pinggir jalan, dan memang harus ada bagian menarik. Tadi yang terhormat Bapak Wapres mengatakan bahwa harus ada daya tarik dan daya ekonominya juga. Maka sebetulnya yang ini saya udah buat di berbagai tempat, termasuk di Kerawang, Bogor, di Sumatera Barat, di Riau juga, kemudian di Indramayu juga, yang disebut ekoriparian. Jadi yang berkaitan dengan air dekat sungai, kita tata airnya dari limbah masyarakat. Itu tadi Pak Wapres juga sudah ngontrol IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, yang dipakai kira-kira oleh 1.000 orang. Jadi itu jamban dan lain-lain itu harus ditata juga. Dan memang se-Indonesia yang seperti itu harus kita benahi. Nah, ada yang menarik. Untuk USNB ini kita akan bangun ekoriparian, jadi semacam pengelolaan air limbah di pondok pesantren yang kemudian kita tata dengan taman gazebo dan lain-lain. Nanti kita alirkan ke depan. Pak Wapres tadi memberi petunjuk untuk dikembangkan ke depannya, ditata lingkungannya, misalnya dibuat jembatan lengkung dari kayu untuk dengan selfie deck misalnya, kemudian di sebelah sananya nanti ditata, karena pada dasarnya orang-orang kita kan suka keindahan alam dan suka petualangan juga. Jadi kalau wisata itu ada air, ada alam, pohon-pohonan, itu akan menarik dan kita akan selesaikan bersama kampus nanti dalam bimbingan Bapak Wapres. Jadi kira-kira seperti itu. Tentu saja edukasi publiknya harus terus dilakukan. Jadi seperti tadi, di sini udah ada sebetulnya bank sampah yang dipandu oleh ini ya Chandra Asri, tapi kelihatannya belum terlalu banyak dan itu kelihatannya memang harus diluaskan. Karena yang disebut bank sampah, kemudian para pengumpul sampah, itu memang sambil berproses pendidikan juga. Tentu tidak gampang mengandalkan kebersihan se-Indonesia hanya dengan memilah dari rumah. Jadi upaya memang harus dikombinasi.
yang sudah dikeruk dari tanggal 10 sampai dengan hari ini itu diperkirakan antara sedimentasi dan sampahnya itu ada 1.100 ton. Makanya yang pasir-pasir dan lain-lain, tumpukan sedimentasi itu tadi dipakai buat nguruk di depan kantor UPT-nya PU. Tapi sampah-sampahnya karena sudah begitu lama membusuk dan banyak juga saset-saset yang plastik-plastik susah diapa-apain, maka itu kita minta diberesin oleh inseneratornya Wastek. Sambil nanti kita beri arahan dan langkah-langkah berikut untuk sampah-sampah yang baru. Ini kan udah terlalu lama nggak diberesin. Itu ya. Jadi saya kira itu Bapak, terima kasih Bang Mas Duki. Oke. Mungkin Pak Kasal akan memberikan catatan penting terkait dengan timnya yang turun ke lapangan. Sedemikian masif saya kira. Silakan Pak Kasal. Mohon izin Bapak Wapres, yang terhormat Bapak Wapres dan rekan-rekan media sekalian. Intinya Angkatan Laut dimanapun berada, saya menekankan berpesan pada seluruh anggota Angkatan Laut. Kebetulan di wilayah Banten ini adalah di bawah Lantamal 3 dan Lanal Banten. Itu seluruh prajurit Angkatan Laut dimanapun berada harus bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan hidup. Jadi kami siap berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada dimanapun berada untuk memperbaiki kesejahteraan, kesehatan para masyarakat dan juga lingkungan hidup di sekitarnya. Ini yang saya tekankan pada seluruh prajurit Angkatan Laut. Jadi tidak ada artinya kalau Angkatan Laut ada di sana tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini apresiasi kepada Bapak Wapres. Inisiasinya adalah dari Bapak Wapres, diperintahkan oleh Bapak Wapres, maka kita harus menyiapkan perbaikan terhadap lingkungan hidup, pembersihan kali-kali, sungai, dan juga penanaman pohon. Dan ini sudah kita lakukan secara rutin sebenarnya di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Namun seperti yang disampaikan Bapak Wapres tadi, bahwa di sini, di Banten ini akan dibuat suatu lingkungan yang nantinya menjadi contoh untuk bagi wilayah lain dalam hal kebersihan, keramahan lingkungan, dan mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Intinya Angkatan Laut siap berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam rangka memelihara lingkungan hidup dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan yang lain, silakan. Terakhir. Terima kasih Pak, saya Anto dari Harian Kompas. Pak Wapres, Bapak menjadi pemimpin negara yang diposisikan sebagai sesepuh dan pertama kali dikunjungi oleh para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Kami ingin tahu Pak, bagaimana Pak Wapres memaknai pertemuan yang berlangsung Kamis sore kemarin, kemudian pesan kuat apa yang Bapak Wapres tangkap dari pertemuan tersebut, dan yang terakhir, pesan kebangsaan apa yang akan Bapak sampaikan dalam kita bernegara, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyongsong pemilu 2024. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi saya memang menerima delegasi para tokoh bangsa. Mereka prihatin terhadap kondisi yang apabila tidak dikawal, karena adanya polarisasi, bisa saja itu terjadi pembelahan. Jadi mereka itu mewarning ya, minta juga kepada saya untuk bersama-sama berperan di dalam rangka mengawal keutuhan bangsa. Tentu saja karena temanya itu merawat, mengawal keutuhan bangsa, tentu saya merespon dengan baik. Dan memang kita semua harus melakukan itu. Yang artinya, yang kata mereka hati nurani, yang hatinya bersih, saya bilang, akalnya sehat, tentu semua akan merespon ajakan ini. Oleh karena itu, saya melihat bahwa menjaga keutuhan bangsa harus diingatkan terus ya kepada semua pihak, termasuk juga
para mereka yang sedang berkontestan, baik para pemimpinnya maupun masyarakat, di bawah perbedaan pilihan tidak boleh menjadikan perpecahan. Nah, ini saya katakan, ini saya kira menjadi, kalau kita ini diwarisi bangsa yang mereka sudah satukan. Kita bisa bayangkan Indonesia yang seluas ini, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai ras, berbagai agama, pada masa itu mereka bisa menjadikan kita menjadi satu dalam wadah NKRI. Itu saya kira bukan gampang. Bukan gampang. Transportasi belum ada, alat komunikasi belum ada, tapi luar biasa para pendiri bangsa itu. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini amanat. Nah, jangan sampai justru kita kemudian tidak mampu merawat itu. Ini amanat, ini harus kita jaga. Jadi saya merasa bahwa ajakan ini ajakan suci dan menjaga amanat bangsa, para pendiri bangsa. Saya kira itu intinya. Karena itu saya mengajak yang lain, mari kita jaga, ya, untuk tidak semua kemudian dia larut, ya, di dalam situasi yang mengemukakan perbedaan itu. Saya kira itu. Oke, waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.